Ya, salam. Luar biasa. Doa, pujian, penyembahannya sama seperti kemarin juga. Modelnya hampir udah ada eklesia di sana. Jadi model kayak gini. Pas kondisi saya juga nggak bisa bicara gitu. Sama kayak seperti ini, cuman minta tolong supaya tetap bisa untuk ada firman Tuhan yang walaupun sedikit tetapi tetap ada bisa yang dibicarakan. Takutnya nggak bisa bicara lagi. Waktu itu juga 7:30 ibu dan puji-pujiannya excellent sekali, luar biasa, sampai dari jalan kedengaran gitu ya. Tetapi intinya walaupun di jalan kedengaran nggak ada masalah, kan bahasanya lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, jadi nggak masalah ya. Bersyukur ya dapat di pinggir jalan. Memang itu artinya Tuhan Yesus mengasihi daerah itu ya. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi, nggak mungkin ada gereja GBI, nggak mungkin ada gereja GKI, dan mungkin juga jika Tuhan izinkan ya ada juga eklesia. Maksud saya gitu. Semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, tidak ada. Sebab tadi dikatakan oleh Ibu Dewi dan juga Pak Dipo, segala sesuatu yang kita kerjakan hanya bagi Tuhan Yesus. Yang ditinggikan, yang dimuliakan. Tidak ada apapun. Jika ada suatu ketika ada hamba Tuhan bisa menangkan jiwa begitu banyak, dari 5, dari 20, 30, 100, bahkan 1000, bahkan ada bilangan-bilangan yang lain, itu Tuhan, bukan dia. Dia nggak punya apapun. Semuanya karena ada Roh Kudus, ada Tuhan sebagai kepala gereja yang membuat sehingga ada jiwa-jiwa diselamatkan. Kita rindu bahwa kegerakan yang Tuhan kerjakan bagi eklesia di tempat ini dan juga di tempat yang lainnya tetap dunamos, meledak-ledak. Pak Dipo ini orangnya meledak-ledak, dunamos, dia itu semangatnya luar biasa. Jadi saya walaupun udah jadul, udah tua, saya tetap ngikutin. Yang penting saya tidak ada satupun apapun, saya percaya apapun yang kita kerjakan diawali dengan roh, jangan sampai diakhiri dengan daging. Sebab itu menyakitkan kalau kita awali dengan roh yang menggebu-gebu, di dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba sudah daging yang berbicara. Ada perpecahan. Ketika ada perpecahan, di situ tidak ada Tuhan Yesus. Karena sebuah perpecahan, Yesus tidak akan pernah hadir di tempat itu udah pasti. Sebab Yesus itu adalah unity, kesatuan. Dan mengapa kita harus menjadikan dia segala-galanya bagi hidup kita? Tidak ada yang lain. Mengapa kita harus menjadikan dia segala-galanya? Dan bagaimana menyukakan dia? Tadi Pak Dipo berkali-kali dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan apa yang kita bisa berikan. Semuanya kita berikan hanya untuk Tuhan. Kita akan buka dulu di dalam mengapa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mengapa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita buka dulu di dalam Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan, mengapa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Lalu di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24-nya sudah dihafal. Karena ini yang Tuhan kehendaki, nggak ada lagi yang lain. Semua kekayaan kita, semua kepintaran kita, IQ kita yang tertinggi sekalipun, presiden tertinggi IQ-nya itu Jiang Zemin, 138 IQ-nya. Manusia tertinggi IQ-nya itu Albert Einstein, hampir 240 sekian. Kalau mungkin kita orang Indonesia mungkin 100 atau apa. Walaupun IQ kita seberapapun tingginya, itu tidak dipakai untuk Tuhan. Karena hanya sebesar bapau otak kita itu. Yang dipakai untuk Tuhan ketika kita hidup dalam kekekalan, inilah dia. Kita baca 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat
dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bagus sekali ayatnya dikatakan. Ini ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu sebuah pulau di mana Yohanes itu dipenjarakan, dikarantinakan karena dia itu tidak bisa dihukum mati oleh Imperium Roma. Jadi dia itu pernah dibakar, pernah juga dimasukkan ke minyak yang paling panas. Ternyata dia nggak mati. Akhirnya pemerintah Roma mengkarantinakan Yohanes ini di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu kalau sekarang itu adanya di Turki ya. Jadi Turki itu dulu daerah Kristen. Kekristenan pertama itu ada di Turki. Sebelum di Makedonia dan lain-lainnya. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ini dengan jelas, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi keberadaan kita di dunia ini adalah normal. Kita bisa bekerja, kita bisa mengejar kekayaan, kita bisa melakukan apapun. Itu adalah hal yang manusiawi dan normal. Tetapi pada saat ketika kita ada di kerajaan kekekalan, ada di surga, inilah yang kita lakukan. Kita memuji, menyembah. Kita menggantikan posisi Lucifer. Kita menggantikan posisi dia, kita ambil menjadi kita anak-anak yang memuji dan menyembah dia. Karena di surga kita hidup dalam kekekalan. Di surga kita hidup di dalam kebenaran. Dan kita sama seperti Tuhan Yesus. Kita memuji dan menyembah dia. Bahkan dikatakan, kita selanjutnya kita buka di ayat 10-nya, minta tolong. Ini, ya, supaya jelas bahwa jadi di surga itu ada 24 tua-tua yang memuji dan menyembah sepanjang detik, sepanjang waktu, setiap saat yang tidak tergantikan. Ketika penyembahan itu tidak ada jedanya, dan kita adalah bagian dari yang seperti itu. Amin. Makanya gereja identik dengan puji-pujian dan penyembahan. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Kalau sebuah gereja tidak ada doa, tidak ada pujian, tidak ada penyembahan, kita akan bertanya-tanya, gereja model apa nih seperti ini itu. Jadi artinya, mengapa apa yang harus kita berikan buat Tuhan Yesus? Kita harus menjadi pendoa. Amin. Kita harus menjadi pemuji dan penyembah. Jadi Injil Yohanes ini beda dengan Injil-Injil yang lainnya. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, itu Injil sinopsis. Injil sinopsis. Jadi Injil sinopsis itu ada kesinambungan, ada kesamaan. Dan lambang-lambangnya pun luar biasa. Matius dilambangkan sebagai singa dalam Injilnya. Sedangkan kalau Markus dilambangkan sebagai lembu. Lembu itu menandakan pengorbanan, penyembelihan. Bagaimana darah Tuhan Yesus disembelihkan. Selanjutnya ada Lukas. Lukas itu anak manusia. Jadi Lukas itu Injil sinoptisnya anak manusia. Karena Yesus adalah anak Allah yang menjadi anak manusia dan menjadi manusia dan hidup di dalam dunia ini supaya kita diselamatkan oleh dia. Amin. Tidak ada keselamatan selain di dalam dia. Kisah Rasul 4 ayat 12 dengan jelas dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama dia. Jadi jangan takut ikut Tuhan Yesus. Sebetulnya saat ini dalam dunia yang begitu digital, dunia yang begitu fleksibel, kita ini udah main buka-bukaan loh dengan tafsir-tafsir kitab-kitab yang lain. Luar biasa. Jadi zaman ini betul-betul dibukakan. Dibukakan bagaimana penafsiran tentang kitab suci yang ini, tentang kitab suci yang ini, dan boleh kitab suci Kristen itu boleh direvisi. Silahkan. Tetapi barang siapa yang akan merevisi kitab suci agama kita, dia pasti akan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Banyak contohnya, Voltaire, ateis,
dari Perancis. Dia mengatakan di tahun 30-an dia bilang begini, nanti kitab suci ini yang dibaca oleh orang Kristen dalam waktu 2 atau 30 tahun atau 40 tahun kemudian, dia tidak akan dibaca lagi dan tidak akan disukai. Faktanya sekarang rumahnya Voltaire di Perancis dijadikan literatur, lembaga studi banding Alkitab, seperti di lembaga Alkitab Indonesia. Jadi jangan main-main dengan Tuhan Yesus itu. Karena dia memiliki kuasa, dia memiliki dunamos, dia memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh nabi yang lain. Dan Yesus, anak manusia, anak Allah, yang kita jadikan sembahan selama-lamanya. Nah, waktu kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Dengan jelas bahwa kita harus memuji dan menyembah Dia dalam setiap saat, setiap waktu. Dengan jelas dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita belajar menjadi pemuji dan penyembah setiap saat, setiap waktu. Waktu kemarin digeber sama Pak Dipo dan Ibu dalam persekutuan yang gak banyak ya, paling 15-an ya Pak ya. Ya kurang lebih 15 digeber. Ada yang kaget, karena ada yang kaget memang tidak terlatih untuk seperti itu. Tapi luar biasa auranya bahwa auranya kita diajak untuk menjadi pemuji dan penyembah setiap waktu. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita buka lagi di ayatnya. Mengapa kita harus memuji dan menyembah? Kita buka di ayatnya. Di dalam Wahyu 4 ya, masih tetap Wahyu 4 kita agak ke iniin, agak dikebawahin. Jadi yang 9, Wahyu 4 ayat 9-nya. Ini posisi pemuji dan penyembah. Nah ini bayangkan ya bagaimana memuji menyembah. Kalau masih Pak Dipo begitu masih belum masuk mungkin Pak Dipo ya. Tapi artinya sudah mulai dilakukan. Wahyu 4 ayat 11, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu pujian dan penyembahan kita juga harus dunamos, harus hidup dengan roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dengan jelas dikatakan akan tiba saatnya Bapa menghendaki kita menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi itu yang dikehendaki Allah, sebab apapun yang kita lakukan kita memiliki penyembahan yang sungguh-sungguh di dalam Dia dalam kebenaran. Kalau Yohanes ini dilambangkan bukannya dengan, dia lambangnya Raja Wali, lambangnya eagle. Kalau Matius kan lambangnya tadi singa Yehuda. Kalau Markus itu lambangnya lembu. Kalau Lukas anak manusia. Kalau Yohanes ini adalah beda. Dia lebih banyak berbicara tentang keilahian langsung Tuhan Yesus. Sebab Yohanes melihat bagaimana Yesus yang datang kepada dia bukan Yesus yang lemah lagi. Amin. Yesus yang akan datang sebagai raja di atas segala raja, penguasa, kurios, dan juga Tuhan di atas semua pujian, doa, dan penyembahan. Makanya kalau kita nggak bisa memuji dan menyembah, saya kadang-kadang agak iri juga sama Pak Dipo, maaf ya. Dia ini nyanyinya bagus, suaranya bagus, saya tuh suaranya jadul, jadi suara saya tuh jelek sekali, sangat jelek, jadi jauh dibandingkan Pak Dipo. Tapi untung kalau saya memuji dan menyembah, ya saya usahakan bisa, karena itu diberikan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita mengambil posisi tua-tua yang ada di kerajaan surga dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tidak ada yang lainnya. Semua kekayaan, kehormatan, kemuliaan kita itu dipersembahkan
dilemparkan untuk Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan, Tuhan aku nggak layak menerima mahkota untuk jiwa-jiwa. Tidak, semuanya dilemparkan untuk Tuhan Yesus. Semuanya dipersembahkan untuk Dia. Semuanya diberikan hanya bagi anak domba yang layak disembah dan ditinggikan. Bayangkan, Tuhan kita begitu baik. Dia mati di atas kayu salib dalam pemerintahan Kaisar Tiberius, pastinya gitu, tahun 33 Masehi. Itu nyata, dia bukan dongeng. Ahli-ahli sejarah Herodotus, Yosefus mencatat tentang bagaimana orang ini disalibkan dan mati dipaku. Jadi bukan dongeng. Jadi bukan dongeng yang ceritanya bahwa Yesus itu terangkat ke surga melalui dia tidak menerima penyaliban itu. Tidak, dia harus disalibkan. Sebab dia kalau memang datang ke dunia ya untuk mati. Karena dia adalah lembu, dia adalah domba yang harus disembelih. Kalau dia datang ke dunia tidak untuk mati, percuma. Tuhan Yesus tidak perlu datang. Dia datang untuk mati, untuk menebus dosa manusia melalui korban anak domba sulung. Yang tidak perlu lagi ada sembelihan-sembelihan, sapi, kambing, domba, dan lain-lainnya, burung tekukur, dan lain-lainnya. Sudah selesai di dalam karya penyaliban Tuhan Yesus. Dan tugas kita untuk membalas dia, jadilah kita pemuji dan penyembah yang benar. Menyembah dalam roh, bukan eksklusif, supaya dia dilihat orang, oh hebat tuh, suaranya bagus, padahal hatinya enggak kepada Tuhan. Jangan, jauhkan itu. Biarkan semua yang kita berikan hanya kepada Tuhan Yesus. Biarkan segala sesuatu kita melemparkan apapun yang kita miliki di bawah kaki dia. Hanya dia yang layak menerima semuanya. Dan kami bersyukur jujur saja dapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang memang Tuhan izinkan untuk dikerjakan. Karena Tuhan mengasihi daerah itu. Pastinya Tuhan mengasihi daerah itu. Jika Tuhan tidak mengasihi daerah itu, ngapain kami datang ke tempat itu dengan Pak Dipo, dengan Ibu, kadang ada hujan, ada lain-lain. Bahkan mungkin apapun juga udah jadi resiko bagi kita. Mungkin kita akan tidak disukai atau apapun, itu udah resiko. Yang penting kami membawa Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami membawa sesuatu yang bisa dirubah dalam hal-hal yang baik sehingga Tuhan dipermuliakan. Tidak ada kesombongan apapun. Kadang Pak Dipo tadi kasih, coba kalau bisa firman Tuhannya tentang kerendahan hatian. Amin Pak Dipo, ya karena saya nih udah ngeblank juga. Tadi aja nyimpen tas di stasiun, lupa tasnya di mana, itunya di mana. Tapi syukur ada, Pak itu tasnya ketinggalan. Ya nggak ada uang, nggak ada apapun, tapi kan lucu aja gitu. Kalau bisa kayak begitu. Tapi saya percaya, marilah kita semua menjadi pemuji dan penyembah bagi Tuhan. Sebab kalau kita sebagai umatnya Tuhan Yesus tidak bisa berdoa, tidak bisa memuji dan menyembah, kita nggak bisa melawan kondisi apapun. Kita akan terlempar, kita akan disingkirkan, kita bahkan mungkin akan terbuang. Karena jasmani yang ada di dalam diri kita itu nggak mau loh. Kumpul-kumpul gini, maaf lo nggak mau. Nggak mau loh. Jasmani kita itu maunya tuh yang enak-enak, yang sensitif, yang enak-enak. Tetapi ketika kita berdoa, berlutut, memuji, menyembah Tuhan, dia nggak mau. Ada yang menolak. Tetapi pada saat menolak, kita harus memiliki power yang lebih. Tuhan, kami tahu, kami ada hanya untuk Engkau. Kami ada supaya kami memuliakan namamu, bukan memuliakan kebiasaan, kepandaian, kemampuan kami. Kami tidak ada apa-apanya, kami melemparkan semua apa yang kami punya hanya untuk Engkau Tuhan, supaya Engkau ditinggikan. Dan saya percaya tidak ada sesuatu pun yang lebih terhormat, yang lebih mulia. Kalau ada satu jiwa bisa diselamatkan untuk Tuhan. Harga satu jiwa itu 2.000 ekor babi loh. 2.000 ekor babi, harga satu jiwa. Jiwanya itu juga udah jiwa yang gila. Maaf ya, jiwa yang gila yang gak berguna,
ada di Gedara, ada di Gerasa yang dirasuki oleh satu legion. Satu legion itu kurang lebih 6.000 tentara Romawi. Itu aja Tuhan punya beban dengan pengorbanan, bahkan sampai dia minta diizinkan, kalau bisa Tuhan, kalau bisa Engkau anak Allah yang Maha Tinggi, belum waktunya Engkau menghukum aku, biarkanlah roh yang ada di dalam orang ini, di dalam diriku, di dalam diri orang itu, orang gila itu keluar kepada babi-babi itu. Yesus izinkan. Akhirnya babi itu nyeburin dirinya ke laut 2.000 ekor. Kita hitung-hitungan nominalnya. Kalau satu ekornya nih babi yang bagus, yang 200 kilo berapa duit ya? Hitung-hitungannya. Ini 2.000 ekor loh. Masuk ke dalam jurang. Setelah itu orang itu bilang, Tuhan, bolehkah aku ikut Engkau kemanapun kau pergi? Yesus bilang ini, jangan ikut aku, datanglah ke kampung-kampungmu, ke keluargamu, kemana engkau tinggal, beritakanlah apa yang sudah Tuhan lakukan kepadamu, karena di situ aku mengasihi engkau. Bayangin loh, 2.000 ekor orang gila, orang yang tak berharga, bahkan punya kekuatan yang dahsyat, yang tidak terbandingkan. Artinya orang ini dirasuki oleh 6.000 tentara, satu legion itu, dan ganas dan dahsyat, bahkan rantai aja tidak bisa mengikat dia. Dan dia kerjaannya berteriak-teriak, mungkin mengintimidasi, mungkin menteror, tidak ada yang berani kepada dia. Selain Yesus yang membebaskan, melepaskan orang itu dari belenggu dosa, dari kegilaannya, dan menjadi manusia yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi ada sangat banyak jiwa yang bisa diambil untuk Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi punya sasaran yang beda-beda. Tetapi saya percaya semuanya itu biarkanlah untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk, maaf, organisasi. Untuk apa? Karena Yesus itu nggak bawa agama. Tidak, sebetulnya Yesus itu tidak bawa agama. Yesus membawa karakter, membawa sikap ilahi, membawa hukum, dan Yesus itu adalah Alkitab itu sendiri. Dan kita diminta oleh Tuhan Yesus menjadi pemuji dan pendoa yang konsisten setiap saat, setiap waktu. Saya selalu kalau di sini yang udah disiapkan tadi Lukas 15 bisa dirubah di sini jadi yang model kayak begini, bingung juga saya. Padahal udah baca-baca tadi Lukas 15, anak yang hilang. Tetapi ketika di sini jadi ke doa, jadi ke pujian, ke penyembahan lagi. Saya tidak tahu kenapa jadi seperti ini. Saya hanya minta Tuhan pada saat saya berdiri, biarkan suara saya tetap ada. Jangan sampai tidak ada suara. Karena apapun yang kami lakukan, selama masih, Pak Dipo bilang, selama masih kuat, ayo kita kunjungin kemana aja. Kita kunjungin dengan hikmat. Bahasanya dengan hikmat, bagus, luar biasa. Karena kesehatan kita itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Saya aminin. Amin, Pak Dipo. Jadi itu aja. Mengapa kita harus menyukakan dan menyenangkan Tuhan Yesus dengan doa pujian dan penyembahan? Sebab itu yang Tuhan tekankan bagi hidup kita. Sebab jika kita tidak memiliki sifat, karakter, dan juga tidak memiliki keinginan untuk melakukan itu, kita gagal menjadi pengikut Tuhan Yesus, gagal. Kita akan menjadi orang Kristen yang eksklusif. Jadi kalau dia pimpin pujian bagus, itu karena sayanya bagus, Tuhan Yesusnya nggak ada. Kalau yang lain-lainnya bagus, itu karena saya. Tidak. Semuanya itu adalah karena Tuhan Yesus. Sebagai ayat penutup, Yohanes 4, ayat 23 dan 24. Yang pertama, mengapa kita harus menyukakan Tuhan Yesus dengan doa pujian dan penyembahan? Karena Tuhan menghendaki kita demikian. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi pemuji dan penyembah dalam roh dan kebenaran? Kita mengambil posisi Lucifer, yang tadinya dia adalah pemuji dan penyembah di kerajaan sorga, diberikan kepada kita semua. Amin. Kepada Pak Dipo, kepada saya, kepada semua umat Tuhan di sini, dan kita
Jangan sia-siakan kesempatan itu. Sebab di dalam pujian dan penyembahan yang benar, itu ada dunamis, ada kuasa Tuhan. Kan ada di dalam firman Tuhan dengan jelas dikatakan ketika Rasul Paulus di penjara di Filipi ya, di Filipi belenggu-belenggunya bisa lepas. Bahkan penjaranya terguncang, bahkan ada gempa bumi, bahkan tentara-tentara yang melihat kejadian itu ingin bunuh diri. Jadi di dalam doa, pujian dan penyembahan itu ada kuasa Tuhan. Amin. Ada kuasa Tuhan. Selanjutnya di dalam mengapa kita harus memberikan yang terbaik dalam doa pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus? Karena posisi Lucifer sudah diambil oleh kita. Posisi malaikat tertinggi dalam hierarkinya kerajaan surga diambil alih oleh jemaat GPDI Eklesia. Diambil alih loh, diberikan. Silahkan kamu menjadi pemuji dan penyembah tanpa batasan. Ada cerita yang mengatakan kisah nyata, Brother Bill, seorang Prancis. Dia kerjaannya hanya nyuci piring. Brother Bill kerjaannya hanya nyuci piring. Tetapi orang ini mengalami Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan yang eksklusif bersama dengan Tuhan. Setiap waktu, baik jam, hari, menit, dia menjadi pemuji dan penyembah di dalam setiap apa yang dia kerjakan. Bayangkan Brother Bill itu hanya sebagai pelayan restoran, kurang lebih begitu. Tetapi dia bisa menghidupi doa, pujian, penyembahan dalam hidupnya. Tuhan dipermuliakan. Karena dia mengambil alih posisi Lucifer itu ke dalam hidupnya, sehingga melalui hidupnya, doa, pujian, dan penyembahan itu ada di dalam hidup dia. Saat ini, kita sebagai umat Tuhan di tempat ini, mari kita sama-sama menjadi pemuji, penyembah dalam doa dan roh. Dalam doa dan roh yang benar. Dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab fokusnya pada saat memuji menyembah bisa loh fokusnya. Sesuatu yang ditawarkan. Udah ada masalah nih. Ada persoalan nih. Ada himpitan nih. Ada kejadian-kejadian yang menakutkan dan lain-lain. Lawan. Itu dengan fokus. Untuk memuji dan menyembah dia. Meninggikan dia. Meninggikan dia. Meninggikan dia. Tuhan pasti punya sesuatu yang dahsyat untuk hidup kita. Ayat 23-nya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba, maksudnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Doa, pujian, dan penyembahan itu adalah koneksi kita dengan Tuhan. Jikalau kita lakukan itu dengan baik, dengan benar, manfaatnya adalah nyata bagi hidup kita. Supaya Tuhan dipermuliakan. Seorang penyembah, pemuji, dia bisa menangis. Dia bisa menangis, air matanya keluar. Bahkan bisa keluar kotoran-kotoran di hidungnya, di apanya. Dia bisa sepanjang berjam-jam memuji, menyembah. Karena dia merasa, Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Aku melemparkan semuanya yang ada bagiku. Kekayaan, kemuliaan, kepintaran. Bahkan mungkin IQ. Aku pun yang aku miliki tidak ada nilainya bagi-Mu Tuhan. Aku mau menjadi pemuji penyembah yang benar untuk Engkau. Bayangkan kalau suatu ketika kita diajak Pak Gembala untuk letret puasa. Seharian gak boleh makan dalam doa pujian dan penyembahan. Tapi di situ ada dampaknya. Supaya kita dirubahkan oleh Tuhan. Supaya kita mengalami bagaimana Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Amin. Ya, firman Tuhan sudah dibentangkan dengan jelas. Wahyu 4 ayat 11 dikatakan bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan, kemaksuran hanya bagi Tuhan, hanya bagi Yesus. Dan kita memberikannya hanya bagi Dia dalam doa, pujian, dan roh dan kebenaran.
Karena tidak ada satupun yang layak untuk kita berikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu terlalu kaya. Surga itu penuh dengan emas. Bahkan dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, bahkan permata jaspis. Jaspis itu adalah jamrud yang paling mahal di dunia. Itu besarnya aja sebesar tidak terukur. Bayangkan batu jaspis, emas, lain-lainnya, belian, permata, itu ada di hamparan Tuhan. Jadi Tuhan terlalu kaya untuk disogok oleh kita dengan duit. Walaupun uang dibutuhkan untuk memperluas kerajaan Allah bagi jiwa-jiwa yang untuk dimenangkan. Tetapi Tuhan mau dalam hidup kita menjadi pendoa, menjadi pemuji, menjadi orang yang hidup dalam roh dan kebenaran. Supaya ketika kita mengambil posisi Lucifer, kita tahu kita dilayakan oleh Tuhan menjadi pemuji dan penyembah dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan sudah dibentangkan biar semua yang ada di tempat ini menjadi pemuji dan penyembah yang benar. Memiliki waktu doa yang bagus, memiliki kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, memiliki keinginan untuk menyukakan Tuhan lebih dari apa yang ada dalam aktivitas kita apapun. Sebab ketika pagi bangun, in the morning, kita lebih memprioritaskan yang lainnya. Kita sudah kalah. Tapi waktu pagi kita berlutut dan berdoa. Makanya gereja GPDI itu gereja yang berlutut dalam doa dan kebenaran dalam pujian. Lututnya dipakai untuk berdoa supaya Tuhan dinyatakan dalam setiap event apapun. Kami bersyukur firman Tuhan sudah dibentangkan. Mari kita mengambil respek untuk kita menjadi orang yang suka berdoa, yang suka memuji dan menyembah, dan hidup dalam kebenaran. Sebab hanya itu saja yang diminta oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu terlalu kaya. Kalau diukur dengan size-nya, dengan nilai, dengan valutanya, nilai keuangan yang ada di muka bumi ini. Sebab kekayaan, kehormatan, langit, bumi, semuanya itu kepunyaan Dia. Bagi Dia dan hanya oleh Dia untuk hormat, kemuliaan namanya. Haleluya. Amin.